Nah, kalau model kayak gini, kita memang perlu melatih empati kita sendiri, teman-teman. Kita perlu tahu bahwa tidak semua orang mau diajak untuk ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mantias Yoga YouTube channel. Sudah lama banget tidak bikin video-video tentang tips-tips pembelajaran atau tips-tips buat kegiatan di sekolah ya. Tapi saya mau sharing hari ini, sharing tentang bagaimana caranya kita ngobrol dengan murid agar tidak awkward ya. Nah, jadi sering banget yang mula-mula mau nyoba ngobrol dengan murid ya, tapi setelah kita buka obrolan itu dirasa awkward gitu atau canggung gitu, malah jadi kondisinya senyap, sepi, dan juga tidak menentu ya. Nah, ini ada tips buat teman-teman yang mau mendengarkan, silahkan ya. Tapi jikalau ini tidak berguna ya sudah, tidak perlu ditonton sampai dengan selesai. Saya pernah melihat murid yang saat jam istirahat dia tidak istirahat. Dia juga tidak makan. Tidak istirahat itu maksudnya tidak keluar kelas ya. Dia masih berada di dalam kelas. Nah, saya mencoba ingin menghibur atau setidaknya ada bukaan obrolan, ngobrol dengan siswa tersebut gitu. Saya samperin lah ya. Dan sotoynya saya gitu ya. Biasanya bawa bekal. Nah, saya bertanya seperti itu. Biasanya bawa bekal, hari ini tidak bawa bekal gitu. Dan dia menjawab, enggak pak, dan langsung melemahkan badannya di meja, kemudian hening gitu. Nah, tentu saja hal seperti ini hal yang canggung, awkward ya. Jadi kita tidak bisa lagi meneruskan pembicaraan dengan hal-hal yang lainnya gitu. Yang tadinya mau buka obrolan biar dia terhibur, biar dia suasananya mungkin bisa terbantu oleh kita ya, malah menjadi suasana yang hening, menjadi suasana yang awkward gitu. Kebayang kan kalau Bapak Ibu guru sedang berada di posisi seperti itu? Pasti semua guru atau orang lain lah yang bukan berprofesi seperti guru ya pernah mengalami hal tersebut ya. Meskipun memang beda cerita. Rasanya tuh emang gak enak dan pengen tiba-tiba menghilang aja dari situ ya. Merasa bersalah dan juga merasa ini harus ngapain nih ya gitu. Kalau udah hening, tidak ada bukaan obrolan yang menyenangkan untuk diteruskan gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita bisa seperti itu? Dan wajar gak sih kita ngobrol kemudian awkward seperti itu? Apalagi sama murid ya, yang dominan mereka akan menghormati dan juga akan canggung bicara sama kita. Kalau kitanya tidak bisa masuk ke dalam obrolan mereka yang menyenangkan, masuk kepada mereka gitu ya, tentu saja akan awkward terus. Kita perlu melihat dari situasi hati dan juga kondisi murid tersebut ya. Dan simak video ini sampai dengan selesai. Ternyata situasi ngobrol yang awkward itu adalah situasi yang wajar teman-teman. Karena hal tersebut banyak dirasakan bukan hanya oleh kalangan guru ngobrol kepada murid, atau guru kepada guru, atau guru kepada kepala sekolah atau atasan lain sebagainya. Bahkan di profesi yang lain pun, yang bicaranya sudah profesional pun pasti merasakan obrolan yang awkward teman-teman. Kembali lagi kepada kita sendiri ya, banyaknya dari kita merasa kurang percaya diri dengan apa yang akan kita obrolkan, dan kita sudah merasa cemas atau khawatir lebih awal ketika akan membuka obrolan. Kita kurang percaya diri dalam membangun obrolan yang padahal obrolan itu bisa kita mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Namun kita sudah merasa kurang percaya diri untuk membuka obrolan, khawatir dengan apa yang akan kita obrolkan itu akan awkward lebih awal, dan kita merasa lebih baik ya udah tidak perlu ngobrol. Nah, itulah kita berprasangka buruk dengan obrolan yang akan kita buka sendiri teman-teman. Kemudian ada juga situasi-situasi yang membuat kita obrolannya akan awkward. Nah, situasi apa saja itu? Pertama, situasi saat kita melanggar norma sosial. Misalkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja kita nyelak omongan, pembicaraan, atau obrolan orang lain. Anak murid sedang asik-asik cerita kepada temannya, tiba-tiba kita masuk lalu memotong pembicaraan mereka,
dan itulah akan salah satunya menimbulkan awkward teman-teman. Kedua, yaitu situasi saat melibatkan penilaian negatif terhadap orang lain. Misalkan ada kita sedang berkelompok ya, terus kita membicarakan orang lain lah misalkan gitu. Saat membicarakan orang tersebut ternyata orangnya ada di belakang dan dia mendengar gitu. Nah, itu tiba-tiba akan hening, senyap, dan saling tatap-tatapan gitu ya. Dan itulah juga akan merasa awkward saat itu. Tapi yakinlah kalau para guru tidak akan seperti itu ya. Yang ketiga, menebak-nebak pikiran atau perasaan lawan bicara kita. Itu juga akan menyebabkan situasi yang awkward teman-teman. Misal contohnya tadi yang saya bawakan di atas ya. Saya menyapa anak murid yang tidak istirahat, kemudian saya so tahu ya, menebak-nebak, biasanya bawa bekal. Padahal dalam keseharian dia tidak bawa bekal. Dan saat itu memang kondisi anak tersebut sedang tidak mau istirahat dan tidak mau makan dan sedang kurang bersemangat gitu. Akhirnya obrolan akan awkward gitu. Meskipun di awalnya basa-basi karena menebak-nebak, kita sendiri akan merasa tidak enak gitu. Nah, karena ketidaktahuan kita, jadi obrolannya menjadi awkward. Sebenarnya awkward ini memiliki fungsi yang baik teman-teman. Kita akan tahu batasan-batasan sosial. Tapi kalau kita selalu berpikir di awal akan selalu awkward, ketika kita bicara, ketika kita mau ngobrol, membuka obrolan dengan murid, dengan guru, dan dengan yang lainnya, pasti kita akan menghindar terus. Dan kita cenderung jadi orang yang nggak mau ngobrol gitu. Padahal obrolan itu sendiri sangat penting ya. Apalagi untuk mendeteksi anak kondisinya seperti apa. Kita kan sebagai guru, apalagi saya nih, guru kelas 6 gitu ya, guru SD, perlu tahu banget kondisi anak gitu ya, agar kita juga bisa menyiapkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi anak. Tapi tak bisa dipungkiri hal tersebut memang ada gitu. Jadi kita lebih baik menghindar dari obrolan. Misalkan begini, di awal-awal ketika Bapak Ibu guru mengajar ya, kadang mungkin suka terpikir untuk mengajak ngobrol dengan beberapa murid. Tapi di awal-awal Bapak Ibu bingung obrolan apa yang akan kita sampaikan kepada murid yang menarik, yang sesuai dengan obrolan mereka gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru sudah berpikir khawatir lebih awal gitu, sudah merasa akan awkward. Kalau seperti itu pasti kita akan meninggalkan terus momen-momen untuk bicara dengan murid, dan kita benar-benar akan ngobrol saat memang ada momentum tak sengaja yang dirasa ini cocok nih, ini pas nih untuk ngobrol gitu. Itu pun karena situasi dan kondisi, bukan Bapak Ibu guru yang mengajak ngobrol lebih awal dengan sengaja, dengan mau melibatkan diri kita gitu ya, terjun langsung ke murid, membuka obrolan. Jangan sampai kita menunda-nunda terus, kapan kita akan mulai ngobrol dengan murid gitu ya. Seorang guru itu, apalagi guru SD seperti saya, itu perlu banget ngebangun emosional dengan murid gitu ya. Kita perlu tahu kondisi murid itu gitu, sehingga kita bisa mengembangkan potensinya. Nah, terus harus gimana caranya agar kita ngobrol dengan murid tapi tidak awkward? Kita bisa mencari dari apa penyebab awkward itu sendiri. Tanya pada diri kita sendiri ya, apa yang kira-kira membuat kita khawatir sehingga obrolan yang akan kita bicarakan nanti berdampak atau akan menyebabkan awkward. Kita harus tanya sama diri kita sendiri, karena jawabannya ada di diri sendiri. Apa karena bingung mau ngomong apa? Apa karena suasananya sepi jadi nggak mau bicara? Atau karena kita takut lebih dulu apa yang kita bicarakan menyinggung orang lain? Itu juga bisa. Nah, kita perlu tahu apa penyebabnya, karena setiap penyebabnya nanti mungkin bisa beda solusinya, teman-teman. Misalkan teman-teman bingung apa yang mau teman-teman bicarakan. Nah, kita bisa lakukan dengan teknik paraphrase, yaitu teknik pengulangan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita sampaikan ulang dengan pemahaman kita sendiri. Misalkan anak ini kemarin habis liburan lebarannya itu mudik dari kampung. Jadi kita ulang ya. Oh, kemarin mudik ya? Mudiknya kemana? Nah,
itu adalah paraphrase, mengulang apa yang mereka sampaikan, kemudian kita sampaikan ulang dengan pemahaman kita, dengan bertanya lagi. Jadi intinya dijawab dengan topik yang sesuai gitu. Misalkan anak ini jawab, "Iya Pak, kemarin mudik ke Semarang," gitu ya. Nah, kalau kita misalkan kurang paham dengan wilayah Semarang gitu ya, kita jangan bahas Semarangnya, tapi coba serempet yang lain. Misalkan, gimana perjalanannya kemarin, macet tidak? Bapak lihat di berita macet banget, tapi kelihatannya happy-happy mukanya ya. Bagaimana dengan kamu? Nah, misalkan begitu. Jadi terus dibahas, mengulang-ulang, dan itu akan menimbulkan lawan bicara kita akan mengeluarkan apa yang dia rasakan, dan juga obrolan kita tidak akan awkward. Nah, beda lagi dengan permasalahan apabila kita merasa awkward saat yang kita bicarakan itu tidak nyaman gitu ya. Tidak nyaman dengan obrolan dan sudah kadung dibicarakan. Ini bisa kita latih dengan komunikasi asertif namanya. Yaitu kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan. Misalkan sesuatu yang menyebabkan kita nggak nyaman dalam obrolan itu, kita sampaikan dengan tegas namun tidak melukai atau tidak menyinggung perasaan orang lain. Lalu ada juga kesulitan guru mungkin ya. Kalau ngajak ngobrol murid, ada nih murid yang diem terus. Nah, kalau model kayak gini, kita memang perlu melatih empati kita sendiri, teman-teman. Kita perlu tahu bahwa tidak semua orang mau diajak untuk ngobrol. Ada yang malu, ada yang introvert ya. Ada juga yang mungkin cemas atau khawatir karena diajak ngobrol sama guru gitu ya. Guru itu kan dipandang sama murid itu hormat banget. Jadi ketika guru mau ngobrol sama murid, murid ini sudah khawatir atau cemas lebih awal gitu. Kenapa nih guru ngajak aku ngobrol? Atau kenapa nih guru nyamperin aku ngobrol? Ada apa? Dia sudah berpikir negatif duluan, ada salah apa dengan dirinya. Padahal kita cuma ingin ngobrol dan juga membuka sesuatu yang menyebabkan dia akan terhibur lah. Jadi kalau kondisi seperti itu, kita harus menunggu kondisi kesiapan ya. Siap anaknya untuk ngobrol dengan kita, dan kitanya juga siap untuk ngobrol sama anak tersebut. Pastilah para guru bisa mengkondisikan hal-hal yang seperti itu ya. Masalah lainnya adalah misalkan ini obrolan guru dengan guru, guru dengan guru senior, misalkan guru dengan atasan ya, kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya. Bagaimana caranya menutup obrolan? Nah, ini kadang juga membuat kita awkward. Mau ditutup tapi sama-sama hening gitu. Kita diam, lawan bicaranya juga diam. Nah, itu bingung juga kan? Itu terjadi biasanya karena kita nggak enakan, teman-teman. Jadi pada posisi seperti itu, pada situasi seperti itu, kita harus menempatkan diri sebagai orang yang tegas dengan sikap ya, sikap yang tegas, tapi tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita. Apalagi lawan bicara kita misalkan orang yang secara usia di atas kita, secara kedudukan jabatan juga di atas kita. Kita perlu menjadi orang yang elegan lah gitu ya, tegas tapi elegan untuk berpamitan atau menutup obrolan gitu. Karena kalau kita terus-terusan gak enakan, ya kita sendiri yang akan tersiksa. Jadi lebih baik ambil sikap yang tegas, elegan, tapi juga tidak menyinggung perasaan dari lawan bicara kita. Misalkan, Bapak, maaf jika sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, saya izin karena saya ada yang perlu saya urus. Nah, seperti itu, tegas, menunjukkan kita menutup obrolan, dan kita juga tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita. Seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.